panjenengan paringipun kanugrahan mangke sonten wonten jenengan ibadah wonten ing Kricak Kidul Sidomaya nggih menika ibadah kaya dene tubuh Kristus nggih kala mben ingkang jenengan rawuh wonten ing mriki menika nggih tubuh Kristus nggih. Dadi nek tubuh Kristus niku boten bedak-bedake gereja iki lan niku mboten nggih. Sedaya menika minangka jenengan warga jenengan jenengan swarga nggih. Nek wak sami-sami warga swarga kan jelas. Napa menika saudara sederek ya. Haleluya. Kalau aturaken jenengan sugeng rawuh wonten ing abdinipun Gusti, sewonten ing jenengan panjenenganipun Mas Paulus kalian keluargi sedaya Gusti jenengan berkahi menapa ingkang dadosaken jenengan ing sugengipun puji dhateng jenengan Gusti. Dhateng jenengan ing asmanipun Gusti jenengan Yesus jenengan wontenaken jenengan Allah Sang Rama ingkang jenengan maha jenengan kuwaos kawula nggih aslinipun raos enten remen lan jenengan remen menawi kula boten jenengan mawi dasi nggih senasa kula nate ibadah dhateng Temanggung gembalane Pak ini saya beri yaitu dasi jenengko anyar gres nggih. Ning kula berkahipun Gusti jenengko istilahipun nika napa menika ngangklang wonten ing jenengko kota-kota, saya wonten ing Kediri, saya wonten ing jenengko daerah jenengko Sragen. Menika wonten ingkang jenengko gembalane menika gerejanipun ageng nggih, jemaate kathah. Gembalane niku mboten jenengan ngagem ugi jenengan dasi nggih. Menika pancen maksudipun kita menika berjenengan masyarakat. Puji dhateng jenengan Gusti. Nggih kita katuran jenengan wontenaken jenengan jumeneng kita berdiri. Kita mulainya dalam satu yaitu ibadah yaitu raya dalam sidang jemaat Tuhan. Kami meyakini yaitu sekali yaitu haleluya dalam satu hamba Tuhan yang begitu antusias yaitu sekali mereka yaitu berkata Pak Sis sidang di Mejing nanti akan ibadahnya itu 3 kali loh saya kan imani dengan suatu iman yang dari Tuhan yaitu Yesus Kristus yang maha yaitu kuasa itu kan suatu dalam pembicaraan yang memuliakan yaitu Tuhan. Kita akan tundukkan di dalam hati kita segala pertolongan yaitu kita hanya di dalam yaitu nama Tuhan yaitu Yesus Kristus yang menjadikan yaitu langit bumi dan segala di dalam satu yaitu isinya. Kami mengucapkan syukur Tuhan, terima kasih hanya dalam kuasa Tuhan yaitu menyinarinya di dalam satu sidang jemaat yaitu Tuhan ini Tuhan yaitu pos PI yang di Mejing Kidul yaitu tempel. Oleh karena yaitu anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan yaitu kehendaki mulainya dalam satu ibadah di sidang Tuhan yaitu hal yang Mejing Kidul ya Tuhan tahun 1900 yaitu 80 oleh karena anugerah dari Tuhan yaitu Tuhan memberkati sampai
tahun 2023. Ini satu yaitu anugerah yang luar biasa yang Tuhan yaitu haleluya berkatinya. Kami mengucapkan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan yaitu memberkati kaliannya yang hadir di dalam satu yaitu ibadah yaitu hari kudus hari Minggu ini. Tuhan, bukannya secara pribadi, namun keluarga demi keluarga sekaliannya, punyanya sanak famili yang jauh, yang dekat, tetangga-tangganya. Tuhan, Engkau yaitu memberkatinya. Syukur Tuhan, syukur dan terima kasih dan terima kasih. Kami yaitu menyerahkan di dalam satu yaitu ibadah ini Tuhan, pertemuan yang kudus yaitu ibadah Tuhan, yaitu dari yaitu awal, pertengahan hingga di dalam satu yaitu akhirnya. Kami meyakini kuasa yaitu Roh Kudus yaitu hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kami sekalian ini. Hanya segala puji, hormat, kemuliaan hanya dari Tuhan Yesus Kristus yang kita persembahkan kehadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Silahkan yaitu duduk yaitu kembali dengan yaitu merasakan sejahteranya Tuhan yaitu Yesus yaitu Kristus ya. Kita perlu dan perlu, penting dan penting, sewaktu-waktu sesaat-saat kita sekaliannya merasakan damai sejahteranya Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Oleh karena damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu yaitu pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kami sampaikan selamat datang dan selamat berbakti di dalam cinta kasih Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Kembali yaitu kalau syukur nanti yaitu bisa yaitu hadir dalam satu ibadah tubuh Kristus. Kita tidak membeda-bedakan ya di Sidomoyo yaitu di gereja penyebaran Injil yaitu gereja yaitu Kidul ya. Puji yaitu nama Tuhan. Memang kami rasa syukur ya, beliau yaitu Halia putranya yaitu yaitu pendeta yaitu Matius yaitu Amat ya. Kita sekalian sudah paham sekali beliau yaitu pendeta Matius yaitu Amat ya. Secara manusiawi waduh jauh yaitu begitu yaitu jauh dalam kehidupan hamba Tuhan ini yaitu pendeta Matius Amat yang biarpun sudah kembali ke rumah Bapa. Beliau itu secara yaitu kuliah sekolah hanya dalam satu yaitu kelas 3 SR ataupun kelas 3 SD. Pengetahuannya cuma seberapa itu secara di intelek ya. Namun dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Rasa juga dengan yaitu Pak Sis ini benar-benar yaitu beliau yaitu Halia tahu persis apa yang mendikan satu hati yaitu Pak Sis ya. Kalau saya dengan beliau pendeta Thomas Suroyo itu 3 yaitu dalam satu yaitu rumpun ini kemanapun itu naik sepeda ontel itu sampai yaitu kakak yaitu kurang lebih 27. Kita akan mulai ibadah kita akan siapkan hati kita akan pujikan Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih
Tuhan lebih dari penuh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, lebih dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Kita
wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahmu, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Dan dengan sungguh-sungguh ku pandang wajahmu. Haleluya. Yes, amin. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Yes Tuhan, hanya memandang wajah-Mu Tuhan, kami mendapat pertolongan. Hanya memandang wajah-Mu Yesus, kami memperoleh pengharapan. Hanya memandang wajah-Mu Yesus, kami mengalami pemulihan. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak pandai, hamba dengan kekurangan. Tetapi jika Engkau berfirman, jadilah firman itu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur. Siapkan hati kami menjadi hati yang lembut. Ketika firman disampaikan, Tuhan mengubah hati kami dan melembutkan hati kami dan membawa transformasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tak kenal maka tak sayang, tapi kayaknya sudah banyak yang kenal ya. Ya mudah-mudah mungkin ada yang belum kenal. Shalom Bapak Ibu. Saya Paulus Windo. Berapa tahun yang lalu, berapa tahun ya Pak Andreas ada di tempat ini? 5 tahun ada ya? Ada ya? Ada ya. 5 tahun yang lalu saya melayani di tempat ini bersama dengan Pak Andreas, Pak Sis, Pak Filipus. Puji Tuhan, dari mulai gereja ini tidak ada bangunannya maksudnya, dan sekarang sudah ada, luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya melihat pertumbuhan jemaat juga luar biasa. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman, ada satu kesaksian yang luar biasa. Neser, ini anak rohani saya. Sebentar, kesaksian bagaimana Tuhan mengubah hidupnya dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya, 5 menit aja ya sayang. Dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya, dari agama sebelumnya, dan Tuhan ubahkan dia menjadi pribadi yang baru. Ya, hari ini kemarin ulang tahun Bapak Ibu. Nah, kesempatan dia mengucap syukur. Yuk, Neser. Salam semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kemarin waktu ada ibadah kenaikan Yesus Kristus, tentunya sudah kenal saya kan. Saya Nester ya, saya anak rohani dari Pak Paulus sama Bu Yani. Jadi ya, sedikit disinggung lagi bahwa saya ini merupakan jiwa baru dan saya belum genap 2 tahun begitu. Ya, seperti yang dibilang Pak Windu tadi, perubahan yang terjadi pada diri saya ya, terutama ya saya pribadi mengalami itu kan, benar-benar berbeda banget gitu loh daripada yang dulu. Karena apa ya, semenjak saya kenal dengan Tuhan itu mungkin saya bisa jauh lebih bisa belajar buat bersabar gitu dibandingkan saya yang dulu
ya kan. Jadi saya sedikit cerita ini ya, pada saat sholat asar dulu kan gitu kan, ini saya mungkin belum pernah kesaksian di sini gitu kan. Harusnya saya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya malah dalam hati malah bilang dalam nama Yesus begitu. Karena saya kenal Tuhan itu melalui Bapak rohani saya yang di Tangerang, ya kan. Beliau sering share firman Tuhan, sepatah-patah firman Tuhan lewat Facebook begitu loh. Dan saya baca. Pada waktu itu memang saya banyak banget mengalami masalah, ya kan, terutama masalah keluarga. Karena ya mama saya kan menikah lagi begitu kan. Jadi ya tahu sendiri kan kalau misalnya ikut Bapak tiri itu rasanya kayak gimana dari kecil kan. Jadi saya itu sudah belajar mandiri dari saya kecil gitu kan. Ya perubahan itu cukup saya alami begitu kayak berpengaruh gitu loh dalam jiwa pribadi saya. Salah satunya ya saya juga lebih bisa mengendalikan emosi begitu kan dibandingkan dengan yang dulu. Karena yang dulu saya juga orangnya sebenarnya sangat suka berantem gitu kan. Ya mungkin nggak perlu panjang lebar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup itu aja. Kiranya Tuhan terus memperkuat iman saya dan Tuhan bisa membantu saya untuk perjalanan menuju masa depan saya saat ini begitu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Nesar. Ya, Bapak Ibu siapkan di Yeskiel 36 ayat 26 sampai ayat ke 29. Saya akan bacakan ayat 26 dan selanjutnya yang ganjil Bapak Ibu bacakan. Kita akan buka Yeskiel 36. Mari dibuka Bapak Ibu. Yeskiel 36 ayat 26 sampai ayat 29. Boleh sampai ayat 30 ya Bapak Ibu. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Sama-sama. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman ini bicara tentang pemulihan, ya, kehidupan yang dipulihkan. Ada mata air kehidupan, ada roh yang baru. Bapak Ibu, ada yang tahu akar pahit? Ada yang pernah merasakan akar yang pahit? Apa ya akar yang pahit? Ada. Kalau ketela itu enak, ya. Ketela rambat enak. Kalau akar pahit itu ginseng, pernah Bapak Ibu? Ginseng itu dari akarnya. Pernah ada yang merasakan ginseng? Pernah. Pahit nggak Pak Andreas? Pahit banget. Tapi jadi obat ya Pak Andreas. Ya. Ginseng itu pahit Bapak Ibu, tapi itu jadi obat. Nah Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang hari-hari ini ngalami namanya akar pahit. Kepahitan Bapak Ibu, luka batin, kepahitan, kecewa. Ya, karena pandemi kemarin kok belum bisa ngangkat ini. Apa kehidupan ekonominya masih terpuruk terus gitu. Masih terlilit hutang piutang gitu. Masih terlilit dengan persoalan masalah. Terus menerus dan menekan hidup Bapak Ibu.
Ini yang terjadi, anak-anak Tuhan lagi ngalami krisis yang seperti itu. Walaupun pandemi sudah selesai, bahkan WHO mengatakan bahwa mencabut segala aturan-aturan masa pandemi, ya. Walaupun di Indonesia masih diterapkan untuk transportasi harus booster 3, syukur booster 4, ya. Kalau baru vaksin 1-2 naik kereta masih belum bisa, kecuali yang Jogja Solo boleh, tapi kalau keluar kota booster wajib. Nah, Bapak Ibu, masih banyak orang Kristen yang alami namanya akar pahit, kecewa, luka batin. Ya, Bapak Ibu, saya luar biasa ketika Nese bersama-sama dengan kami, dia cerita bagaimana masa lalunya dia yang luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana dia mengalami akar pahit, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia marah, bagaimana dia merasa perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang dia terima. Tapi puji Tuhan, ketika dia menerima Yesus dalam hidupnya, dia diubahkan luar biasa. Bahkan hari-harinya saya melihat bahwa percepatannya sangat kencang banget, Bapak Ibu. Saya kadang-kala, waduh, ketinggalan terus ya. Dia setiap pagi dia bersaat teduh, dia mencari wajah Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan. Dia suka dengan kata, saya lebih suka makan firman Tuhan dan minum firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kenapa ini terjadi? Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan pun mengalami akar pahit, Bapak Ibu. Ya, kenapa bisa terjadi? Yang pertama, karena dirinya tidak pernah membereskan akar pahit, Bapak Ibu. Akar pahit itu menyiksa ternyata, Bapak Ibu. Bahkan bertahun-tahun bukan bulanan, Bapak Ibu. Bertahun-tahun itu bisa terus-menerus, bahkan sampai anak keturunan bisa transfer, Bapak Ibu. Akar pahit itu bahaya banget, Bapak Ibu. Yang pertama, bahaya akar pahit, susah untuk mengampuni. Bapak Ibu, susah banget mengampuni, enggak bisa. Sampai mati aku akan ingat dia. Gila ya, Bapak Ibu. Sampai mati aku enggak mungkin bisa ngampuni dia. Itu bisa dibayangkan. Kenapa? Akar pahit itu luar biasa, Bapak Ibu. Itu bisa sangat berbahaya banget. Bisa dikatakan bahaya laten buat anak Tuhan. Kenapa? Karena akan merusak kehidupan rohaninya. Yang pertama, akar pahit itu merusak, Bapak Ibu. Ya. Lalu gimana supaya kita enggak kepahitan? Memaafkan, mengampuni itu enggak gampang, Bapak Ibu. Membereskan untuk melepaskan pengampunan itu enggak gampang, Bapak Ibu. Proses dan dibutuhkan kerendahan hati kita untuk kepada Tuhan, baru kita bisa melepaskan pengampunan. Yang pertama adalah Yeskiel tadi dikatakan, Yeskiel 26 tadi dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Dikatakan di sana ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Butuh hati yang baru, Bapak Ibu. Fresh. Selama engkau punya hati yang lama, ya, engkau susah mengampuni, Bapak Ibu. Engkau akan susah banget memaafkan. Engkau susah banget mengalami pertumbuhan rohani yang cepat, Bapak Ibu. Ya, diingat-ingat banget ini. Ya, kecewa itu luar biasa, Bapak Ibu. Saya bersyukur dan bukan suatu kesombongan ya, Bapak Ibu. Saya banyak belajar banget dari banyak hal pelayanan-pelayanan. Ya, ketemu kadang-kala dikecewaan berkali-kali, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan berikan anugerah supaya saya mempunyai hati yang tidak dendam, Bapak Ibu. Kalau engkau membenci aku, maka aku akan datangi kamu terus. Kebalikan toh, Bapak Ibu. Wah, dibenci, udah dihina, udah difitnah, pokoknya dijelek-jelekin ya, Bapak Ibu. Bisa enggak ngampuni? Bisa enggak, Bapak? Wah, ternyata ini semuanya ngalami. Oh, enggak di sini ya, Bapak Ibu, di tempat lain. Kalau di Gereja Isa Al-Masih soalnya baik-baik aja. Susah enggak, Bapak Ibu? Susah. Betul, Pak Agus. Ya, susah banget. Melepaskan pengampunan itu susah banget. Apalagi tetangga dekat gitu ya. Aduh. Ya, ketemu lagi pas depan pintu ya, Bapak Ibu. Aduh, ini lagi.
Nek mau geser pintunya kok ya nggak ada tempat lain gitu ya. Bingung kan, opo ning dhuwur. Supaya nggak lihat tuh Bapak Ibu. Ya, melepaskan pengampunan itu susah. Tapi katakan gimana? Butuh hati yang baru Bapak Ibu. Fresh. Gimana supaya punya hati yang baru? Minta Tuhan. Tuhan ganti hatiku yang lama. Ganti hati yang baru dari surga. Originalnya dari surga. Nempleng di sini. Aku ambil hati yang baru. Nah, ketika kita diadopsi hatinya Tuhan, hati yang barunya Tuhan sakit Bapak Ibu. Suruh apa? Lepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, hati kita jadi baru. Amin. Wow, keren. Ya, yang pertama diberi hati yang baru. Kalau sudah hatinya baru dipulihkan sama Tuhan, maka jadinya apa? Taat Bapak Ibu. Ya, ku berikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa maunya Tuhan? Bapak Ibu tadi yang saya katakan ketika orang mengalami akar pahit, maka dia tidak mengalami namanya perubahan hidup. Ya. Ketika orang punya akar pahit, dia gampang banget sensitif. Ketika orang punya akar pahit, dia gampang banget tersinggung. Ketika orang punya akar pahit, dia gampang banget marah. Ketika orang punya akar pahit, gampang banget emosi. Ketika orang punya akar pahit, dia bisa bunuh orang. Ya, berapa waktu lalu berita yang menghebohkan seorang anak muda bekerja dalam sebuah toko, kalau nggak salah di Semarang, di toko galon aqua ya kalau nggak salah. Dia bunuh majikannya, dia cor Bapak Ibu. Gila enggak Bapak Ibu? Sudah nggak punya hati nurani. Ya, anak Tuhan yang sekarang dihukum mati, Sambo berani tembak anak buahnya. Ya, karena punya akar pahit. Dia bisa bunuh. Pokoknya tembak selesai. Ya. Bahkan seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri gara-gara enggak iya, betul. Rewel Bapak Ibu. Namanya anak-anak ya wis biasa gitu. Nangis itu biasa. Dibunuh Bapak Ibu. Istrinya pergi. Bapak Ibu bahaya banget kalau kita punya akar pahit. Maka ketika kita diadopsi hatinya Bapa di surga, kita jadi hati yang baru. Maka pemulihan terjadi. Menjadi hati yang taat. Gak gampang sensitif, gak gampang tersinggung, gak gampang sakit hati, gak gampang marah, gak gampang pendam-pendam masalah Bapak Ibu. Ya. Ayat 27, setelah yang kedua. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang kedua Bapak Ibu, kita sudah terima hati yang baru dari Bapa di surga, maka Dia berikan apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu. Roh Allah diberikan dalam hidup kita. Amin. Ketika roh Allah diberikan dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang terjadi besar dalam hidup kita. Dikatakan di sana, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Saat diberikan hati yang baru dan rohnya tinggal dalam hidup kita, maka kita akan hidup dalam ketetapannya Tuhan. Nurut sama Tuhan, nurut ngikuti aturannya Tuhan. Luar biasa kan? Transformasi yang kedua adalah kita akan nurut sama Tuhan karena ada roh Allah tinggal di hati kita. 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 28. Kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan. Bapak Ibu, saat kita sudah tinggal di dalam rohnya Tuhan, roh Allah ada dalam diri kita, maka kita diberikan berkat lain Bapak Ibu, yaitu tinggal dalam negerinya Tuhan. Negerinya Tuhan itu apa? Janji berkatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mana buktinya
Kadangkala telinga kita seringkali diintimidasi. Mana buktinya kamu sudah mengampuni, kamu sudah dipulihkan, tapi mana katanya kamu tinggal di negerinya Tuhan. Negerinya Tuhan itu adalah negeri di mana kita menerima berkat janji ilahi dan berkat Abraham. Mana berkatnya? Tapi Tuhan janji saat kita diberi hati yang baru, Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka tinggal dalam berkatnya Tuhan, blessingnya Tuhan. Bapak Ibu, kami merasakan campur tangan luar biasa. Kalau dilihat Pak Paulus, hidupmu kok biasa-biasa aja sih, kok flat, kapan beli mobil, kok ya biasa-biasa aja. Ya Bapak Ibu, tapi kami mengucap syukur bahwa damai sejahtera pertolongan Tuhan ajaib Bapak Ibu. Bapak Ibu, secara logika kami hanya bisa tetesan air mata dan doa. Dalam fase kemarin Bapak Ibu, pandemi kemarin, bank itu kan susah mencairkan pinjaman Bapak Ibu. Saya ini masih punya pinjaman di bank. Tiba-tiba ditelepon bank. Saya dan di situ rindu bang, kapan rumah di Klaten itu selesai? Kapan rumah di Klaten itu selesai? Ya, kami doa kami bertahun-tahun. Pak Sis, Pak Andreas ini jadi saksi. Ada Bu Agus, Pak Agus, ya Bu Deno ini saksi. Ada semuanya saksi ini di jemaat ini. Dan selalu berdoa. Saya berdoa. Tiba-tiba ditelepon bank. Pak Windu, mau ngajuin lagi kah? Loh, angsurannya masih panjang Pak, belum selesai. Iya, Bapak mau enggak? Pada waktu dulu dicairkan itu juga cara yang sama. Ini belum selesai pinjamannya, sudah diajuin lagi, dipromosiin sama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan akhirnya puji Tuhan, rumahnya boleh selesai. Campur tangan luar biasa Tuhan. Saya kadang heran, karena kami tinggal dalam negerinya Tuhan. Amin. Kalau kita tinggal di negerinya Tuhan, gak mungkin kita kekurangan. Saya jamin Bapak Ibu, gak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan janji, kita tinggal di hadirat Tuhan, kita tinggal di kuasa Tuhan, maka berkat Tuhan dicairkan dalam hidup kita. Amin. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Yang penting kita mau setia. Nah, kemudian seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang, ya, Abraham itu nenek moyang kita. Abraham itu diberkati Tuhan luar biasa. Berkat Abraham itu turun kepada kita supaya kita tidak kekurangan Bapak Ibu. Karena itu rahasia Tuhan apa? Ketika kita nggak punya akar pahit, ketika kita nggak kecewa dengan orang lain, ketika kita nggak kecewa sama hamba Tuhan, berkatnya dipulihkan luar biasa. Ya Bapak Ibu, ini luar biasa jadi Tuhan. Dan kami buktikan, ya Bapak Ibu, kami tiba-tiba dipercaya Tuhan untuk melayani seorang oma, usianya cukup lansia, dan kemudian dia minta didoakan. Bapak Ibu, selalu kita istri saya selalu tanamkan, yuk oma, tetap percaya pengharapan di dalam Yesus Tuhan, tetap percaya Tuhan akan menolong, tetap percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tapi dalam hatinya, mana kakiku belum sembuh kok. Tapi ketika dia dibangun imannya, pengharapan di dalam Yesus, luar biasa. Dia nggak lagi pedulikan sakitnya, hatinya yang terus memuji nama Tuhan. Bapak Ibu, kami bersyukur juga banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ya, ada pelayanan kami namanya Family Blessing Bapak Ibu, dengan berbagai macam karakter, ya, dengan berbagai macam sifat Bapak Ibu. Ya, Tuhan percaya, mulai step by step kami doa, bangun doa. Banyak berkat Tuhan dinyatakan. Ya. Mana perubahannya Pak Paulus Windu? Masih biasa. Tetapi kami mengucap syukur banyak orang yang diubahkan. Bapak Ibu, musuh kita orang Kristen adalah akar pahit. Jangan simpan akar pahit dalam hidupmu, karena itu gak akan mengubah hidupmu sama sekali. Sekali lagi Bapak Ibu saya tegaskan, jangan punya akar pahit. Jangan pendam sakit hati, jangan pendam kepahitan, kecewa, marah. Ya, baik sesama anak Tuhan maupun dengan
keluarga maupun dengan siapapun. Kenapa? Itu bahaya banget Bapak Ibu. Bahaya laten, akan merusak kehidupan rohanimu. Ya, lanjut ayat 29 di sana dikatakan, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 29 dikatakan, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Kenajisan ini bisa bicara tentang masa lalu kita, ya Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita diperbaharui dengan Roh Kudus, ada mata air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita, maka sebenarnya kita lagi terima janjinya Tuhan. Amin. Luar biasa. Di sana katakan menumbuhkan gandum. Kalau engkau mengalami kekeringan Bapak Ibu, kekeringan ekonomi, kekeringan masalah rohani, kekeringan masalah kasih sayang, kekeringan masalah perhatian, kekeringan dalam hal kok aku sekarang gak pelayanan ya, Bapak Ibu, Tuhan janji akan tumbuhkan gandum. Gandum itu adalah berkat, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau saya melihat gereja ini adalah gereja yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Proses perjalanan yang panjang, ya, dibanting, di ombak tsunami dan lain sebagainya, luar biasa. Campur tangan luar biasa. Dan saya bersyukur gereja ini masih ada karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan, karena ada gandum yang melimpah di tempat ini. Amin. Mana gandumnya? Ya setia aja Bapak Ibu. Ketika kita setia, komitmen dengan apa yang Tuhan panggil, maka gandum ini dilimpahkan atas hidup kita. Amin. Yuk terakhir ayat 30. Poin yang ketiga. Aku juga akan memperbanyak pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita mengalami pemulihan, dilepaskan dari akar pahit, maka pohon gandum dalam hidup kita ditumbuhkan. Amin. Pohon-pohon kehidupan, pohon-pohon berkat, terobosan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Saya melihat anak kami Neser ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia setia dengan proses yang Tuhan izinkan terjadi, 2 tahun ini dia digodok karakternya Bapak Ibu. 2 tahun dia mengalami proses yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Kalau dengan orang yang tidak kenal Tuhan mungkin nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau dia kenal orang anak Tuhan dan diproses, dibentuk karakternya, luar biasa. Dia lolos Bapak Ibu. Dan saat ini dia sedang ditumbuhkan pohon-pohon berkat dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan ajaib, perlindungan Tuhan ajaib. Bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah kalau anak Tuhan diberkati Bapak Ibu. Kadang kita bertahun-tahun seringkali, Tuhan mana janjimu, Tuhan mana berkatmu, Tuhan mana pertolonganmu. Ya, nggak ngerti caranya Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, dia tidak pernah ingkar janji. Amin. Kita yang seringkali ingkar janji sama Tuhan. Nah, Mas Noel pernah nggak ingkar janji sama Mbak Riki? Awas. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah. Oh, pakai akun jujur Mbak Riki. Gara-gara pingin belikan bakso nggak sido ya. Nah, itu ingkar janji. Ya. Tapi setelah itu minta maaf kan? Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Tuhan nggak pernah ingkar janji. Kita yang ingkar janji sama Tuhan. Ya, kita yang ingkar janji. Saya aja sama istri saya pernah juga kok ingkar janji. Pengakuan juga gitu. Tapi Tuhan pulihkan. Ya, saya bersyukur bahwa Tuhan kasih istri yang terbaik dalam hidup kami. Hampir 21 tahun Bapak Ibu. Ya, badai topan tsunami kami jalani dan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewa. Bapak Ibu, hari ini kami diproses untuk, kami nggak pernah khawatir Bapak Ibu.
Ya, saya kudu bersyukur banget gitu loh. Perjalanan ini luar biasa. Kami nggak pernah khawatir besok makan apa ya, nggak pernah khawatir Bapak Ibu. Besok mikirin apa ya, nggak pernah khawatir Bapak Ibu. Karena kami sekarang tinggal dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mulailah deh, mari kita membangun mesbah doa. Ya, mulai bangun mesbah doa di dalam keluarga kita. Gereja perlu bangun mesbah doa. Yang dekat-dekat gereja boleh bangun doa pagi di gereja ini. Ya, iman kita, saya masih ingat iman kita ini lantainya 2 Bapak Ibu. Amin. Gereja ini berlantai 2. Kalau kita nggak mulai doa pagi, peruput Bapak Ibu buka pintu doa, sujud di hadapan Tuhan. Saya percaya nggak lama lagi tingkatnya 2, mungkin bisa lagi 3. Wow, luar biasa. Ya, nggak ada yang mustahil. Gereja ini dibangun dengan iman Bapak Ibu, iman pengharapan dalam Yesus Tuhan. Ya, supaya itu mengembalikan motivasi Bapak Ibu. Gereja ini dengan tetesan air mata. Bukan krisis ekonomi Bapak Ibu, resesi global. Ya, kayaknya nggak ada tuh, nggak ada gimana Bapak Ibu. Ini ngalami krisis global. Kalau nanti pecah benar perang dunia ketiga antara Ukraina dan Rusia, ini sebenarnya sudah tanda Bapak Ibu. Ya. Tapi kita punya pengharapan di dalam Yesus. Nggak ada resesi rohani dalam kehidupan kita. Yang ada adalah blessing, berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Oh, haleluya. Kita pujikan hatiku percaya. Yes. Bapak Ibu, saya nggak tahu hati Tuhan di tempat ini, tapi Tuhan ngomong dengan jelas. Gereja ini akan mengalami pemulihan. Gereja ini akan mengalami berkat Tuhan. Gereja ini akan menerima janji Tuhan ketika Roh Allah dipenuhi di tempat ini. Sama-sama kita pujikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu saat ku tak melihat jalanmu. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Bapak Ibu, jika pagi hari ini ada Bapak Ibu yang mengalami kekecewaan,
Jika pagi hari ini ada Bapak Ibu yang mengalami terluka, jika pagi hari ini ada Bapak Ibu yang mengalami kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, jika pagi hari ini ada Bapak Ibu yang mengalami kepahitan hati, Tuhan ngomong, Tuhan bicara, waktunya engkau punya hati yang baru. Waktunya engkau punya hati yang baru di dalam Yesus Tuhan. Waktunya engkau mengalami pemulihan. Waktunya hari ini engkau bereskan di hadapan Tuhan. Karena itu akan menjadi hambatan ketika engkau punya akar pahit, ketika engkau punya kekecewaan, ketika engkau punya kebencian, ketika engkau punya amarah sekalipun. Tuhan katakan dengan jelas, pulihkan. Karena Tuhan ingin ganti hati yang baru. Supaya engkau mengalami transformasi, supaya engkau mengalami terobosan rohani, supaya engkau mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Janji Tuhan gak main-main. Beresin di hadapan, beresin, lepaskan pengampunan. Sekalipun itu gak mudah, tapi saat kita melepaskan pengampunan, Tuhan katakan janjinya akan diberkati dalam hidup kita. Oh Yesus Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kau bisa angkat tanganmu, kau bisa taruh tanganmu di kanan, katakan Tuhan beri aku hati yang baru, beri aku hati yang baru Tuhan, beri aku hati yang baru, beri hatiku yang baru Tuhan. Saat yang kami belajar Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Yes, yes, yes Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia. Oh, haleluya. Glory. Inara masyano. Haleluya. Roh Kudus Kau melawat tempat ini. Beri hati kami yang baru Tuhan, beri hati kami yang baru. Haleluya. Yes Lord, yes, 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 yes Tuhan, yes. Buka hati, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan mau melawat engkau, kalau Tuhan mau pulihkan engkau, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Ikutin aja maunya Tuhan, ikuti saja maunya Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku kagem yang sepuh pitados ing Gusti, pitados ing Gusti, kagem ingkang sepuh pitados ing Gusti, ing Gusti, pitados ing Gusti, pitados ing Gusti. Dengan sungguh-sungguh hatiku percaya. Percaya selalu
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat kami mengangkat tangan, Engkau sedang menjamah kami. Tuhan, saat kami tidak mengangkat tangan, menunjukkan bahwa kami mampu, menunjukkan kami sanggup, menunjukkan bahwa kami enggak butuh Engkau Tuhan. Tetapi saat kami mengangkat tangan, Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau menyatakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajak kami selalu mengangkat tangan di dalam kehidupan kami, dalam persoalan apapun, menunjukkan kami menyerah di hadapan-Mu Tuhan. Menyerah di hadapan-Mu Tuhan berarti memohon pertolongan dan kasih karunia yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bagian hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu Tuhan. Dan sekarang bagian-Mu Tuhan bekerja dalam setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Engkau yang akan berperkara untuk memulihkan, Engkau yang berperkara untuk mengganti hati yang baru, Engkau yang berperkara untuk memberikan kami pengampunan, hati yang penuh melimpah dengan pengampunan Tuhan. Karena itu yang akan berdampak dalam kehidupan kami. Kembalikan kami pada komitmen panggilan kami Tuhan, untuk terus mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, mengasihi Engkau dengan segenap hati, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dalam kehidupan kami Tuhan. Makasih Tuhan, lawatan-Mu luar biasa di tempat ini. Berkati hamba-Mu Pak Filipus Siswodiharjo dan Ibu. Berkati jemaat di sini Bapak. Engkau akan memberkati jemaat, ibadah yang besar di jemaat ini. Karena Engkau akan membawa perubahan besar. Generasi yang baru sudah Engkau siapkan Bapak, yang akan membawa transportasi, yang akan membawa perubahan di gereja ini. Kami berdoa juga untuk kerinduan gereja ini Bapak, baik untuk memperbaiki gereja ini menjadi 2 lantai. Kami percaya tidak ada yang mustahil dalam nama-Mu. Kami perintahkan berkat utara, selatan, timur, barat mengalir di tempat ini dalam nama Yesus. Dan terjadi transformasi luar biasa. Terima kasih Tuhan, beri hati motivasi kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada pikiran-pikiran yang untuk kepentingan pribadi Bapa. Karena segala satunya ada wewenang-Mu, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Saya kembalikan pada pembawa MC. Terima kasih Pak Windu untuk firman Tuhannya. Tuhan berkati keluarga Pak Windu. Apa yang menjadi pergumulan Pak Windu semoga Tuhan kabulkan. Kita akan memberi persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita akan pujikan